Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Lubaya, mahasiswa PTG Derajat tahun 2022 di UIN Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membuat sebuah video pembelajaran, di mana ini sebagai tugas UKIN ataupun ujian kinerja yang akan diupload di laman LMS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asal puja dan puji syukur mari kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat kita kepada Tuhan alam jangan lupa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, selamat pagi siswa dan siswi sekalian. Pagi, Pak. Apa kabarnya pada pagi hari ini, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, ketua kelas, apakah pada hari ini ada teman yang tidak masuk? Tidak, Pak. Baik, alhamdulillah. Baik, anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan memasuki materi baru, di mana kemarin kita sedang mempelajari tentang rukun dan tata cara haji, ya, tentang haji. Nah, pada hari ini kita akan memasuki materi baru, ya. Baik, sebelum kita memasuki materi baru lebih jauh, ya, mari kita perhatikan pemaparan gambar berikut ini. Kemudian kalian analisa, kira-kira ini gambar apa? Paham? Baik, perhatikan. Ini dia. Tempat. Nah, ini kira-kira gambar apa, nak? Ayo, oke. Orang yang membayar zakat, Pak. Ini adalah gambar orang yang sedang membayar zakat. Bagus. Tepuk tangan untuk itu. Oke. Yang lain? Ya. Ini adalah gambar orang yang bersedekah. Bagus, tepuk tangan. Iya. Ini adalah tata cara penerimaan zakat. Baik, tepuk tangan untuk benar. Bagus ya. Iya. Semua jawaban Anda dalam benar, ya kan? Nah, ini adalah gambar tata cara pemberian zakat fitrah. Apa? Zakat fitrah. Baik, anak-anak sekalian, maka pelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang zakat. Mungkin anak-anak semua selama ini telah familiar apa itu zakat, ya kan? Nah, sekarang apa itu pemberian zakat? Ya, Nanda. Jumlah harta benda yang dikeluarkan ketika telah mencapai nisab. Baik, zakat adalah sejumlah harta benda yang wajib kita keluarkan apabila telah mencapai nisab. Bagus, tepuk tangan dulu. Oke, ya baik. Nanda sekalian, untuk memperdalam materi kita mengenai zakat ini, maka kita akan membagi kelompok, ya. 3 kelompok nanti akan Bapak kasih sebuah buku panduan. Di sana nanti akan mencari informasi mengenai tentang zakat ini. Paham? Iya, kan. Alhamdulillah telah terbentuk kelompok 3 kelompok. Nah, jadi mengenai peta konsep yang akan kita bahas pada pagi hari ini tentang materi zakat ini, yang pertama adalah pengertian zakat. Nah, pengertian zakat ini akan dicari materinya ataupun yang akan dikaji oleh kelompok 1 beserta macam-macamnya. Kemudian yang kedua adalah macam-macam zakat, ya kan? Nah, macam-macam zakat ini akan dicari informasi ataupun didiskusikan oleh kelompok 2. Kemudian yang ketiga ada penerima zakat, ataupun mustahik zakat. Nah, ini akan digali, akan dicari informasinya lebih akurat oleh kelompok 3. Jadi kira-kira udah paham apa tugas yang akan dikerjakan?
Baik, sekarang Bapak akan membagikan sebuah buku yang akan memandu kalian untuk mencari informasi yang telah Bapak sampaikan tadi. Ini kelompok tiga ya. Oke. Setelah buku itu dibaca, nanti kamu simpulkan ataupun kalian rangkuman mengenai materi yang telah Bapak sampaikan tadi. Paham? Paham? Nanti setelah selesai diskusi akan disampaikan di hadapan kawan-kawannya. Nah, silakan bekerja. Baik, anak-anak sekalian, apakah sudah selesai melaksanakan diskusi kelompoknya? Sudah. Baik, kita mulai saja untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi kami tentang apa itu zakat dan macam-macam zakat. Yang pertama, pengertian zakat. Zakat adalah kata bahasa Arab az-zakah. Ia adalah masdar dari fi'il mad'i zakah yang berarti bertambah, tumbuh dan berkembang. Yang kedua yaitu macam-macam zakat. Yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah menurut istilah syarah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setahun sekali berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh. Hukum zakat fitrah adalah fardu ain, yaitu wajib dilaksanakan setiap umat Islam, baik tua atau muda dan anak-anak yang baru dilahirkan ibunya, termasuk orang-orang yang menjadi tabungan orang yang wajib membayar zakat. Adapun waktu dan hukum membayar zakat fitrah antara lain, yang pertama, waktu yang dibolehkan yaitu dari awal Ramadan sampai hari penghabisan Ramadan. Yang kedua, waktu wajib yaitu mulai terbenam matahari penghabisan Ramadan. Yang ketiga, waktu yang lebih baik atau sunnah yaitu dibayar sesudah sholat subuh sebelum pergi sholat hari raya. Yang keempat, waktu makruh yaitu membayar fitrah sesudah hari raya tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya. Dan yang terakhir yaitu waktu haram, yaitu apabila sengaja dibayar sesudah terbenam matahari pada hari raya. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus yang sangat meriah untuk kelompok 1. Sangat luar biasa sekali. Kemudian dari kelompok 1 kita menuju ke kelompok 2. Ya, silakan menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai macam-macam zakat. Yang lebih tepatnya yaitu zakat mal. Pengertian zakat mal. Menurut bahasa, mal atau harta ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimilikinya, memanfaatkan dan tentu untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan nisab yang dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan dari zakat mal adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta benda mereka dari hak-hak kaum miskin di antara umat Islam. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat
ayat 19 yang artinya, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Kemudian untuk dikembangkan, misalnya melalui kegiatan usaha perdagangan dan lain-lain. Yang ketiga, milik penuh. Harta tersebut di bawah kontrol kekuasaan pemiliknya dan tidak tersangkut dengan hak orang lain. Yang keempat, mencapai nisab. Mencapai nisab jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Misalnya nisab zakat emas 93,6 gram. Yang kelima, sudah mencapai 1 tahun kepemilikan. Dan kacang-kacangan 750 kg beras dalam haul setiap panen. Kadar zakatnya 10% sampai 5%. Selanjutnya zakat profesi atau kontemporer. Yang pertama yaitu perdagangan, yaitu ekspor impor penerbitan. Nisabnya 93,6 gram emas dalam haul 1 tahun, kadar zakatnya 2,5%. Yang kedua yaitu pertanian, perkebunan, perikanan. Nisabnya. Yang selanjutnya yaitu barang temuan atau zakat migas. Demikianlah hasil presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menyampaikan hasil diskusinya kepada kita semua. Baik, kita melangkah kepada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat, seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Sebenarnya, kedua, miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 3. Amil. Amil adalah orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. 7. Fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Yang terakhir yaitu Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga sangat membutuhkan bantuan. Demikianlah hasil diskusi kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih apresiasi yang sangat luar biasa. Baik, alhamdulillah masing-masing kelompok mereka telah menyampaikan hasil diskusinya. Nah, berikutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi bagi masing-masing kelompok yang ingin bertanya kepada kelompok lain dipersilakan dengan cara angkat tangan. Oke, dari kelompok 1. Dimas ya, silakan Dimas. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih pada kelompok 3 karena telah menjelaskan materinya pada kami semua. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Dalam materi kalian tadi dijelaskan bahwa Ibnu Sabil, yaitu orang yang menerima zakat, orang yang menjalani perjalanan jauh dan kehabisan bekal di tengah perjalanan. Nah, apabila orang tersebut adalah orang non-muslim, apakah kita masih wajib untuk memberikan zakat kepadanya? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita kasih apresiasi untuk mereka. Ya. Ketika Ibnu Sabil itu non-muslim, apakah kita boleh zakat kepada dia? Silakan dijawab. Siapa yang jawab? Kayak kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari
ada pertanyaan dari Dimas. Baiklah, berdasarkan Quran Surat At-Taubah ayat 60, maka dapat disimpulkan bahwa 8 golongan ini adalah orang yang muslim. Karena ini merupakan ketentuan Allah. Jadi dapat disimpulkan bahwa orang yang sedang kehabisan bekal yang muslim tidak berhak menerima zakat. Tetapi bisa saja, misalnya kalau kita merasa empati kepada dia, kita hadiahkan uang kita untuk dia. Sekian dari kami. Iya, luar biasa. Luar biasa, jawab juga dengan luar biasa. Oke, ada lagi yang lain? Oke, pas ya, baik. Anak-anak sekalian, jadi berawal tadi dari kelompok 1 di mana mereka menyampaikan materi tentang zakat ya. Masih ingat kelompok 1, 2, dan 3? Apa itu pengertian zakat? Yaitu mengeluarkan bagian harta kita kepada orang-orang yang berhak menerima disampaikan oleh kelompok 1. Kemudian hukum zakat tadi apa? Fardu ataupun fardu ain. Itu adalah diwajibkan bagi setiap orang yang beragama Islam. Nah, berikutnya kelompok 1 tadi juga telah menyampaikan kepada kita mengenai macam-macam zakat. Yang pertama adalah zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah tadi, Nak? Yaitu zakat yang wajib, ayo kita keluarkan pada bulan Ramadan. Apa yang kita keluarkan itu? Bagian harta ataupun makanan pokok. Makanan pokok kita apa? Berapa yang kita keluarkan? Berapa kadarnya? Kalau seandainya di sebuah keluarga itu ada 4 anggota keluarga, berapa jumlah yang dikeluarkan zakat fitrahnya? 10 kilogram. Bagus. Kemudian kelompok 2 tadi mereka juga telah menyampaikan ini juga termasuk macam-macam zakat, yaitu zakat mal ataupun zakat harta benda yang meliputi tadi apa? Yang pertama adalah emas dan perak. Yang ketiga apa? Binatang ternak. Berikutnya apa? Profesi. Berikutnya rikos ataupun benda temuan. Bagus. Kemudian tadi kelompok 3 mereka juga akan menyampaikan kepada kita tentang orang-orang yang berhak menerima zakat ataupun mustahik zakat. Ada berapa tadi, Nak? 8 ya. Yang pertama tadi apa? Apa tuh fakir? Yaitu orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan untuk mencarinya. bagus. Yang kedua miskin. Apa tuh miskin? Bagus. Kemudian yang ketiga apa? Apa itu amil? Itu iya. Berikutnya adalah apa tuh mu'alaf? Iya. Berikut budak. Itu itu punya orang lain. Berikutnya dari itu apa gharim? Orang yang memiliki banyak hutang. Berikut fisabilillah ataupun orang yang berjuang dalam agama Allah. Terakhir Ibnu Sabil itu orang yang sedang dalam perjalanan tapi mereka kehabisan bekal. Nah, 8 golongan inilah orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, sampai di sana ada yang ditanyakan, Nak? Paham kira-kira? Baik, anak-anak sekalian, pada hari ini kita telah mempelajari tentang zakat. Diawali dari yang pertama daripada pengertian macam-macam serta orang-orang yang berhak menerima zakat. Maka oleh karena itu, ya kan, kalau seandainya ada kelebihan uang kita selama ini atau misalnya, maka perbanyaklah kita melaksanakan zakat. Kemudian berikanlah kepada orang-orang yang berhak menerima. Ya, kenapa? Karena orang-orang yang telah kita sebutkan tadi itu mereka sangat membutuhkan santunan daripada kita. Baik, akhirnya Bapak akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.